Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon, Lee Tae-sung. Setelah mendengar siapakah nama orang yang akan mengujinya, ia langsung tahu niatan buruk dari Moon Tae-jun. Yang menjadi lawannya adalah Hunter peringkat A, Jo Min-woo, seseorang yang seharusnya tidak ditugaskan sebagai penguji. Dari sana saja ia tahu bahwa Moon Tae-jun nampaknya berusaha untuk menyingkirkan dirinya. Tapi tentu saja Lee Tae-sung sama sekali tidak gentar. Jika itu 1 bulan yang lalu, pastinya Lee Tae-sung tidak akan memiliki harapan. Tapi setelah mempelajari jantung dan juga teknik surah dari Kang Min-ho, semuanya kini telah berubah. Walaupun Jo Min-woo merupakan hunter peringkat A yang sangat disegani dan juga di atas rata-rata, tapi itu sama sekali tidak membuat Lee Tae-sung gentar. Ya, siapa sangka setelah mempelajari teknik pedang surah, Lee Tae-sung langsung merasa jika dirinya telah bertambah kuat berkali-kali lipat. Dan karena itu juga ia langsung mempercayai Roman Dimitri sepenuhnya. Dan Lee Tae-sung juga akhirnya paham kenapa wali kota Kim Jung-hyuk mengambil keputusan ekstrim untuk mengikuti Roman Dimitri, sesuatu yang awalnya ditentang langsung olehnya. Dan pertarungan pun dimulai. Tentu saja awalnya Jo Min-woo sama sekali tidak serius mengingat lawannya hanyalah kandidat yang akan mendapatkan peringkat A, berbeda dengannya yang sudah menjadi veteran. Tapi setelah beberapa kali bertukar serangan, Jo Min-woo pun merasa jika Lee Tae-sung jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang ia harapkan. Sejak awal dirinya ditunjuk sebagai penguji, ia sudah diberikan perintah dari atasan untuk membunuh Lee Tae-sung dengan dalih ketidaksengajaan dalam ujian. Tapi ternyata malah dirinya lah yang terpojok. Mulai saat itu juga Jo Min-woo pun serius. Ia pun akhirnya menunjukkan seluruh teknik terbaiknya yang membuat dirinya menjadi hunter peringkat A. Lee Tae-sung sendiri langsung merasa sedikit kesulitan. Hawa membunuh benar-benar terasa jelas, yang mana seharusnya itu tidak diperbolehkan di dalam ujian peringkat. Lengan dan juga beberapa anggota tubuh Lee Tae-sung terluka parah. Tapi untungnya Lee Tae-sung sama sekali tidak putus asa. Ia malah mulai mengingat kembali seluruh teknik yang diajarkan oleh Kang Min-ho dan sedikit menggabungkannya dengan teknik yang selama ini ia kuasai. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Jo Min-woo tidak bisa berbuat banyak hingga pada akhirnya kepalanya pun terpenggal. Di sisi lain, akhirnya Roman Dimitri telah menyelesaikan tugasnya di dalam bengkel. Ia langsung disambut oleh Kim Jung-hyuk. Roman pun bertanya apakah ada masalah selama dirinya berada di bengkel. Kim Jung-hyuk pun menjelaskan, ya ada. Seluruh anggota kontrol langsung mengikuti ujian promosi dan semuanya lolos. Tapi sayangnya Lee Tae-sung di dalam ujian ia membunuh lawannya, yaitu Jo Min-woo. Dan Moon Tae-jun pun menganggap jika Lee Tae-sung sengaja membunuh penguji. Oleh sebab itulah Lee Tae-sung pun ditangkap. Tentu saja pastinya Moon Tae-jun tidak mengira jika Jo Min-woo berhasil dikalahkan. Dan karena hunter peringkat A memiliki nilai yang berarti, jadi sepertinya Moon Tae-jun berusaha untuk mengisi kekosongan Jo Min-woo dengan Lee Tae-sung yang telah ditangkap. Setelah mendengarkan seluruh penjelasan dari Kim Jung-hyuk, Roman pun berkata, jadi seluruh anggota kontrol langsung berhasil lolos promosi. Kalau begitu mereka sekarang adalah orang-orangku. Dan mulai saat ini aku
aku akan menjalankan peranku. Jadi, pandu aku menuju Seoul. Ya, Roman Dimitri sendirilah yang akan turun langsung untuk membebaskan Lee Tae-sung. Beberapa waktu sebelumnya, Moon Tae-jun nampak sangat terkejut tak kala mengetahui bahwa Jo Min-woo telah kalah, lebih tepatnya tewas di tangan Lee Tae-sung. Ini akan menjadi permasalahan yang sangat rumit. Jo Min-woo adalah orang milik salah satu anggota dewan di mana Moon Tae-jun bisa meminjamnya karena berbagai macam koneksi yang ia miliki. Tapi siapa sangka Jo Min-woo malah tewas, dan jika anggota dewan tahu maka dirinya lah yang akan terancam. Ia tidak memiliki banyak pilihan. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menahan Lee Tae-sung dan juga mengkarantina seluruh anggota kontrol langsung milik Incheon agar tidak terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan oleh Moon Tae-jun. Beberapa saat setelahnya, ia pun secara langsung mendatangi Lee Tae-sung dan menginterogasinya. Tentu saja di sini Moon Tae-jun memanfaatkan krisis sebagai peluang, yang intinya ia pun menekan Lee Tae-sung dan bersikukuh bahwa tindakan Lee Tae-sung membunuh Jo Min-woo adalah kesengajaan karena merasa kesal atas apa yang telah dilakukan oleh Seoul ataupun pusat terhadap Incheon. Tentu saja di sini Lee Tae-sung membantah seluruh apa yang dikatakan oleh Moon Tae-jun. Tapi Moon Tae-jun sama sekali tidak peduli. Ia malah terus menekan Lee Tae-sung dan memberikan beberapa harapan seperti jika Lee Tae-sung bergabung dengan pusat maka seluruh kesalahannya akan dimaafkan. Tapi jika menolak, ia akan dilemparkan ke utara. Ya, wilayah utara Korea kini hanyalah reruntuhan yang diisi oleh para monster. Jika dilempar ke sana itu berarti adalah kematian, dan jika demikian pula maka Incheon akan menjadi target selanjutnya bagi Moon Tae-jun. Tentu saja itu membuat Lee Tae-sung kesal dan juga sedih. Padahal hanya beberapa langkah saja Incheon akan bangkit dari keterpurukan. Tapi gara-gara dirinya, seluruh rencana yang telah dipersiapkan oleh Roman akan hancur begitu saja. Dan belum sempat Lee Tae-sung memikirkan jawabannya, seseorang pun memasuki ruangan interogasi dan berkata kepada Moon Tae-jun bahwa Roman Dimitri telah mencarinya. Sosok yang tak terduga akhirnya muncul dan itu malah membuat Moon Tae-jun lebih bersemangat lagi. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Roman Dimitri bersama dengan Kim Jung Hyuk di sampingnya. Tentu saja awalnya Moon Tae-jun langsung menggertak Roman dengan apa yang telah dilakukan oleh Lee Tae-sung. Tapi Roman sama sekali tidak merasa takut. Ia malah membalasnya seperti kau salah paham akan sesuatu. Ya, sebelumnya Moon Tae-jun menjelaskan bahwa Lee Tae-sung sengaja membunuh Jo Min-woo. Tapi siapa sangka Roman memiliki bukti yang mengatakan sebaliknya. Nah, ternyata seluruh anggota kontrol langsung dipasangkan sebuah kamera di salah satu anggota tubuhnya untuk merekam segala sesuatu yang terjadi selama ujian. Dan dari kamera itu pula bisa disimpulkan bahwa Jo Min-woo lah yang awalnya ingin membunuh Lee Tae-sung dan ia ataupun Lee Tae-sung hanya membela diri, yang artinya seluruh ucapan yang dikatakan oleh Moon Tae-jun sebelumnya hanyalah omong kosong yang dikeluarkan tanpa bukti valid. Tentunya itu membuat Moon Tae-jun kesal. Siapa sangka ternyata Roman memiliki bukti yang akurat. Tapi nampaknya Moon Tae-jun sama sekali tidak ingin mundur. Ia terus saja menekankan bahwa semua itu adalah kesalahan Lee Tae-sung, yang mana nampaknya Romanlah yang memprovokasi Lee Tae-sung
untuk melakukan pemberontakan dan pada akhirnya membunuh Jo Min-woo karena hubungan yang tidak baik antara Incheon dengan pusat. Perkataan Moon Tae-jun langsung ditanggapi tegas oleh Roman. Apakah aku bisa menganggap perkataanmu sebagai deklarasi perang? Ya, kata-kata Roman sangat berani. Itu bahkan membuat Moon Tae-jun gemetar. Tapi ia masih yakin sekuat apapun Roman, kekuatan Incheon masih tidak sebanding dengan kekuatan pusat. Jadi Moon Tae-jun pun mengabaikan perkataan Roman dan tetap berpegang pada keputusannya, yaitu segala kesalahan akan dilemparkan kepada Lee Tae-sung dan juga Incheon. Moon Tae-jun pun bergegas meninggalkan Roman, tapi sebelum itu Roman kembali berkata, "Baiklah, aku akan menganggap ucapanmu sebagai deklarasi perang." Dan yang terjadi setelahnya, tangan Roman pun langsung mengambil kepala Moon Tae-jun dan melemparkannya ke meja. Moon Tae-jun pun berteriak keras karena kesakitan. Para penjaga sebenarnya ingin membantu Moon Tae-jun, tapi sayangnya entah kenapa mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Lalu Roman pun berkata, "Aku akan memberikan kalian waktu 10 menit. Pertama, bebaskan seluruh anggotaku. Dan kedua, bawakan seseorang yang jabatannya berada di atas Moon Tae-jun. Tapi bukan seorang penyidik, melainkan seseorang yang bisa menangani perang." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.